surga. Tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, banyak sholawat bukan banyakin maksiat. Jangan dulu, jangan entar dulu, banyak sholawat sebelum ajal mendekat. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo udah bisa Bu ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat, ibu-ibu pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini judul kajian kita adalah 4 anjuran Rasulullah untuk menggapai surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam." Yang artinya, sebarkan kedamaian, berikan makanan, bersilaturahimlah, sholatlah ketika orang-orang lain tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun 4 anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam hadis tadi, yang pertama adalah orang yang menebarkan salam, perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan berucap salam kepada saudara kita, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala semoga tercurah untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara-saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan tersebut tampak sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah mewujudkan kerukunan
dan kedamaian, serta menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim, menyebarkan permusuhan, menebarkan ujaran kebencian, dan memutuskan tali persaudaraan. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari ajaran syaitan. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 91, syaitan memiliki tujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, jalan untuk menggapai surga adalah memberikan makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau mengeluarkan zakat atas harta, Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkannya. Mengapa memberi makanan dapat menghantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang memberikan makanan adalah orang-orang yang dekat dengan surga. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 407 disebutkan, as-sahiyya qaribun minallahi qaribun minal jannati qaribun minan nas ba'id minan nar. Artinya, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh kitab Faidul Qadir karya Muhammad Al-Munawi juz 4 halaman 138 menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia fana ini. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seseorang tentang iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul sikap tawakal dan berserah diri kepada Allah. Secara otomatis muncul sikap percaya bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Seorang dermawan yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan mensedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan menggantinya 10 kali lipat kebaikan. Berbeda dengan orang yang bakhil, ia adalah orang yang terlalu cinta dunia dan ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga. Sebaliknya, tempat yang layak bagi orang-orang yang bakhil adalah neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah menjalin silaturahim dan persaudaraan, walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Solihain juz 2 halaman 563 dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, yang artinya 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzolimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Sahabat bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkanmu ke surga dengan rahmatnya. Hadirin rahimakumullah, mengenai pentingnya silaturahim, terdapat sebuah cerita dalam Imam Asbihani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 94.
Suatu ketika sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutuskan silaturahim." Kemudian seorang pemuda keluar dari halaqah. Pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikan sesuatu masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya meminta maaf terhadap pemuda tersebut dan saling memaafkan di antara mereka. Setelah urusan selesai, pemuda kembali ke halaqah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan persaudaraan." Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu menjalankan sholat malam ketika banyak orang telah tertidur lelap. Sholat malam menjadi sholat yang spesial karena dilakukan di waktu banyak orang beristirahat dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam juga menjadi indikasi seseorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah. Karena di waktu ini banyak orang beristirahat. Sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran yang lebih, terutama oleh Nabi disabdakan sebagaimana orang yang masuk surga dengan tanpa kesulitan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.